KPK temukan barang bukti di rumah Ridwan Kamil. Kasus dugaan korupsi BJB kian panas. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam sebuah manajemen kecil, mengelola kota itu tidak mudah. Dia sudah memiliki pengalaman. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Tapi klarifikasi, benarkah salah satu rumah yang sedang digeledah adalah rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Ya itu nanti saya akan konfirmasi terlebih dahulu, tapi benar ada rumah yang dilakukan penggeledahan. Belum tahu berapa rumah. Penyidikan perkara BJB. Untuk lengkapnya nanti sebagaimana yang tadi saya sampaikan akan disampaikan secara resmi minggu ini, kemungkinan hari Kamis atau hari Jumat nanti. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, memang tadi juru bicara KPK menyebutkan bahwa dalam waktu dekat rilisnya akan disampaikan, begitu siapa saja tersangkanya, apa saja barang bukti yang diamankan, begitu apa saja yang disita dari penggeledahan yang dilakukan pada hari ini, di mana penggeledahan tadi saya sebutkan bahwa di beberapa tempat begitu, namun tidak dirincikan di rumah siapa saja, apakah ada kantor yang digeledah atau hanya rumah saja, yang dimana salah satunya merupakan rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan juga kita ketahui bahwa Raditya juga saudara, hingga saat ini kami masih menunggu juga bagaimana dengan informasi terbarunya terkait dengan proses penggeledahan, di mana untuk penggeledahan ada yang sudah selesai begitu ya, namun ada beberapa tempat yang masih dilakukan penggeledahan, dan kita tunggu siapa tersangkanya dan juga apa saja yang disita dari penggeledahan ini. Radi. Sekarang komentar-komentar netizen mengatakan bahwa penggeledahan dari Ridwan Kamil begitu kan ya, oleh KPK begitu digeledah terkait dengan kasus Bank BJB. Akankah nasibnya sama dengan Ganjar yang kemudian dibidik oleh KPK atau bagaimana? Saya apresiasi luar biasa begitu ketika ada penegakan hukum yang kemudian hari ini begitu kan melakukan investigasi kepada siapapun, dan ini justru langkah dari seorang Prabowo bagaimana hukum ya menegakkan keadilan yang ada. Kalau memang ada kasus korupsi, ada aliran dana kepada siapapun, ya silahkan diperiksa begitu. Dan waktu itu saya masih teringat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi. Jokowi mengatakan begini, inilah pilihan saya di Pilkada DKI Jakarta, punya rekam jejak yang baik. Tapi pada akhirnya orang bertanya-tanya begitu kan soal bagaimana penggeledahan yang terjadi selama ini begitu. Artinya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa langkah politik ke depan begitu kan ya. Ridwan Kamil ini justru ya semakin diambang kebingungan begitu pada akhirnya. Pernyataan resmi yang membenarkan yang ada beberapa poin bisa kita saksikan. Silvia, ada 3 poin. Yang pertama bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB, dan yang kedua tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung atau membantu tim KPK secara profesional. Dan yang ketiga, hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK. Selebaran pernyataan resmi ini pun tertuju ada nama Ridwan Kamil di bawahnya. Kemarin kan Pak Ridwan Kamil sempat ke sini dan mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Ya, semua proses hukum harus kita lakukan. Ini jadi pelajaran juga untuk yang lain atau gimana Pak? Ya, saya kira semuanya bisa
belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada. Kalau melihat sosok Pak Ridwan Kamil, Pak, selama menjabat itu apakah ada kemungkinan seperti itu sih, Pak? Biasa kan nggak tahu. Kaget nggak, Pak, dengar pertama kali kabar? Iya, sangat kaget. Sampun, Pak. Nah, penggeledahan inilah yang kemudian banyak sontak ya di media sosial menduga bahwa ini adalah bagian dari drama-drama mereka. Selama dilindungi oleh Jokowi ya, maka Ridwan Kamil aman-aman aja. Benar gak begitu kan? Bisa saja benar begitu. Artinya hanya drama-drama doang begitu. Mana berani mereka? KPK kan siapa mereka? Jadi bisa saja aman-aman aja. Tapi kalau presidennya Prabowo begitu kan, ingin benar-benar menegakkan keadilan, silahkan periksa siapapun. Ya, silahkan periksa siapapun. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, kepada siapapun di situ begitu kan ya, harus benar-benar diperiksa. Setelah itu penggeledahan dari rumah Ridwan Kamil ya, terus kemudian memberikan statement di media sosial benar ada penggeledahan ya, masih belum mengungkapkan bagaimana bukti-bukti yang ada begitu. Apakah Ridwan Kamil ini terjerat atau tidak? Apakah hanya sebagai batas drama atau hanya ingin mencari bukti dan sebagainya? Itu kita lihat saja begitu. Kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB, menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sebagai bagian dari penyidikan, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung pada Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025. Betul, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK terkait perkara BJB, kata Setio Budianto kepada wartawan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga mengonfirmasi penggeledahan itu. Namun, ia belum bisa memastikan barang bukti yang disita karena prosesnya masih berlangsung. Belum update, mungkin masih berlangsung penggeledahan, ucap Fitroh. KPK tetapkan 5 tersangka dugaan korupsi BJB. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengonfirmasi ada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sekitar 5 orang tersangka, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025. Namun, Tessa belum mengungkap identitas para tersangka. Ia menyatakan bahwa nama-nama tersebut akan diumumkan secara resmi dalam pekan ini. Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti, ujarnya. Kasus dugaan korupsi Bank BJB. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penempatan dana iklan oleh BJB. Menurutnya, kasus ini telah diajukan untuk naik ke tahap penyidikan. Apakah sudah naik sidik? Sepengetahuan saya ini sudah kita ajukan. Jadi nanti kita cek lagi. Karena kenapa? Karena sekarang kebijakannya setelah naik penyidikan langsung dikonvers, kata Asep kepada wartawan, Kamis, tanggal 27 Februari tahun 2025. Saat ini Satgas yang bersangkutan itu sedang ada di luar kota. Jadi kita perlu membuat bahan rilisnya. Jadi ditunggu saja, ujar Asep. KPK menemukan indikasi korupsi dalam penempatan dana iklan oleh BJB dan telah menetapkan sejumlah tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, nilai dana iklan yang ditempatkan BJB mencapai sekitar 100 miliar rupiah. Diduga ada penggelembungan anggaran, markup, dalam prosesnya, yang menyebabkan kerugian keuangan negara.